Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridayatullah SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 SMP Negeri 2 Tangsih Kabupaten Pidi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala sesuatu kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kepercayaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja dan menganggap ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya saya melihat nilai dari aspek kognitif saja. Misal, ketika mereka menyelesaikan tugas atau ulangan harian, jika nilai sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran tersebut sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat kepada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya adalah kecapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi saya yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada mereka. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan dengan keunikan dan kelebihan dari kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakteristik murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan pemahaman atau pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Pada konsep memerdekakan anak, pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada mereka, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya mengenali karakteristik dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.